Pernah kepikiran nggak sebenarnya apa yang terjadi sama data yang kita ketik saat menggunakan tools AI? Nama klien, data kerjaan, bahkan informasi pribadi. Seringkali kita masukin ke AI tanpa sadar. Padahal yang perlu kamu tahu, AI itu publik, bukan tempat penyimpanan data rahasia. Dan masalahnya bukan cuma soal data. Di Indonesia, puluhan ribu data perusahaan dilaporkan bocor, dan salah satunya risiko datang dari penggunaan AI tanpa sadar batasannya. Di video ini, Adaptive AI bakal ngebahas cara pakai AI dengan aman, tanpa bocorin data penting kamu. Yuk langsung aja check this out. Banyak orang menganggap AI itu kayak asisten pribadi yang aman. Padahal kenyataannya, platform AI dibuat untuk umum dan bersifat publik, bukan dibuat untuk menyimpan data rahasia. Informasi seperti data pribadi, seperti NIK, alamat, nomor HP, data klien, dokumen internal perusahaan, sampai data keuangan seharusnya tidak dimasukkan ke AI. Kenapa? Karena setiap informasi yang kita masukkan ke AI akan diproses oleh sistem. Dalam kondisi tertentu, data tersebut bisa disimpan sementara, digunakan untuk pengembangan sistem, atau beresiko disalahgunakan jika tidak disaring dengan baik. Informasi yang tidak disaring dengan baik beresiko disalahgunakan atau terekspos melalui celah keamanan. Pernah terdapat adanya bug di ChatGPT yang membuat sebagian pengguna bisa melihat judul history chat milik orang lain. Bug ini sudah diperbaiki, tapi menjadi pengingat bahwa resiko teknis tetap bisa terjadi. Kebayangkan kalau judulnya mengandung info sensitif. Kasus-kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita input di AI bisa saja disalahgunakan. Intinya, anggap semua yang kamu ketik di AI itu bersifat terbuka. Kalau kamu nggak mau informasi itu dibaca orang lain, sebaiknya jangan dimasukkan. Hal ini bukan sekedar teori. Fakta di lapangan, data sensitif sering disalahgunakan akibat penggunaan teknologi digital tanpa pengamanan memadai. Pada tahun 2025, media nasional memberitakan bahwa sekitar 21.000 perusahaan di Indonesia terindikasi mengalami kebocoran data. Salah satu faktor resikonya datang dari pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI, tanpa pengamanan dan kebijakan penggunaan data yang jelas. Dan parahnya, data sering disalahgunakan. Salah satunya dengan penjualan data secara ilegal di forum internet gelap dark web. Contohnya, data pengguna yang disalahgunakan dari berbagai layanan, seperti dari data pelanggan asuransi hingga data registrasi SIM card, pernah diperjualbelikan di forum online. Jadi, bisa dibayangkan, data rahasia perusahaan pun beresiko bernasib yang sama kalau tersebar. Salah satu faktor risikonya datang dari pemanfaatan teknologi digital termasuk AI. Tanpa pengamanan dan kebijakan penggunaan data yang jelas, dalam banyak kasus, data yang disalahgunakan ini bukan terjadi karena sistem AI-nya yang diretas, tapi karena data sensitif dimasukkan langsung ke tools digital publik tanpa disadari resikonya. Bukan berarti AI selalu menjadi penyebab langsung, tapi penggunaan teknologi digital tanpa kebijakan data yang jelas. Inilah yang membuat pemerintah dan pakar keamanan data menekankan satu hal penting, yaitu AI bersifat umum, bukan ruang private. Nah, tapi bagaimana kalau kita tetap mau pakai AI buat kerja atau belajar? Solusinya bagaimana? Kalau kamu tetap ingin pakai AI secara produktif, ada prinsip sederhana yang wajib kamu ingat, yaitu jangan pernah memasukkan data mentah ke AI. Daripada langsung menyalin laporan asli atau data klien, kamu bisa ubah dulu jadi contoh kasus. Gunakan ilustrasi, data dummy, atau kondisi fiktif yang mewakili masalahnya. Misalnya, jangan tulis nama klien asli. Daripada menulis PT XYZ, cukup tulis klien A di industri otomotif. Fokuslah ke masalahnya, bukan ke datanya. Dengan begitu, AI tetap membantu, tapi data sensitif kamu tetap aman. Dengan cara ini, kamu tetap bisa dapat insight dari AI tanpa harus mengorbankan keamanan data.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga secara terbuka mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap data pribadi yang disalahgunakan di era AI ini. Pemerintah menegaskan bahwa keamanan data tidak bisa hanya dibebankan ke teknologi. Secanggih apapun sistemnya, risiko tetap ada jika penggunanya tidak memahami batasan penggunaan. Artinya, tanggung jawab keamanan ada di dua sisi. Teknologi harus terus dikembangkan agar lebih aman. Dan kita sebagai pengguna harus lebih sadar data apa yang layak dan tidak layak untuk dimasukkan ke AI yang bersifat umum. AI adalah alat yang sangat powerful, tapi tetap harus dipakai dengan bijak dan bertanggung jawab. Ingat baik-baik, jangan masukkan data sensitif ke AI. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan gak mau ketinggalan tips lainnya tentang AI, jangan lupa subscribe ke YouTube channel Adaptive AI, follow Instagram dan TikTok kami di @adaptive.ai, tulis di kolom komentar apalagi yang ingin kamu lihat di konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.